welcome back to my YouTube channel. Udah lama ya kalian pasti menunggu video terbaru Caca dalam review buku. Alhamdulillah kali ini Caca ada kesempatan untuk mereview buku lagi karena sebelumnya Caca memang sibuk kerja di Badan Pertanahan Nasional Karawang. Oh iya, kali ini Caca mau nge-review 2 buku. Buku yang pertama adalah tentang kisah-kisah romantisnya Rasulullah pada zaman setelah ditinggal mendiang istrinya yaitu Siti Khadijah. Jadi pasca ditinggal oleh Siti Khadijah. Terus buku kedua, buku karyanya Kang Ihsanuddin yang bagus banget, yaitu buku Hidup Semua Indah Pada Waktunya. Dan kedua buku ini memang benar-benar menginspirasi Caca sekali, dan kalian boleh baca, boleh pinjem bukunya ataupun boleh beli. Tapi enakan beli sih karena bisa di highlight sama kita sesuka hati kita gitu. Oke, langsung aja Caca mau review buku yang pertama. Nih, kisah-kisah romantis Rasulullah. Jadi di buku ini tuh ada 4 bagian ya. Bagian yang pertama yaitu kisah-kisah seputar upaya membangun keluarga. Jadi di sini tuh dijelasin banget kisah-kisah supaya menjalani hubungan keluarga yang harmonis ala Rasulullah itu seperti apa. Lalu di bagian kedua yaitu kisah-kisah seputar hubungan dan etika seksual seperti apa. Ini untuk yang udah menikah ya. Lalu bagian ketiga kisah-kisah seputar upaya merawat cinta kasih suami istri itu seperti apa. Lalu yang keempat tentang kisah-kisah seputar konflik dalam rumah tangga antar suami istri dan berakhirnya ikatan pernikahan. Jadi guys, pada zaman Rasulullah tuh ada loh sahabat Nabi yang bercerai karena memang konflik di rumah tangganya itu memang benar-benar sulit untuk diselesaikan, makanya adalah perceraian. Nah, di sini tuh banyak bagian-bagian yang bagus, tapi yang paling sedih juga ada, yaitu ketika pada masa Rasulullah akan mengutarakan dakwahnya yang terakhir dan di tengah-tengah Rasulullah telah jatuh sakit dan berakhirlah umurnya alias wafat. Jadi di sini tuh sedih banget guys, pas bagian Rasulullah wafat. Di buku ini tuh dijelasin kata-kata demi kata yang Rasulullah ucapkan di dakwah terakhirnya saat Rasulullah meninggal tuh. Pokoknya sahabat Khalifah Ur-Rasyidin yang 4, yang Abu Bakar As-Siddiq sedih, Umar sedih, Utsman sedih, Ali sedih, semua sedih, termasuk anak cucu Rasulullah semua sedih, dan tidak ada yang tidak sedih, semuanya pada sedih ketika Rasulullah meninggal. Namun Rasulullah meninggal dengan keadaan suci ya guys, dan jejak-jejak kepemimpinannya itu berbekas sekali di benak-benak sahabatnya. Dan di sini tuh jelas banget Rasulullah tuh orang yang adil, orang yang soleh banget. Pokoknya satu-satunya orang yang perlu kalian edik buat antusias buat ngefans tuh ya Rasulullah. Soalnya sebaik itu ke semua orang, banyak banget yang sayang sama Rasulullah, tapi banyak juga yang benci Rasulullah dan menentang tentang dakwahnya. Kalian harus baca, bener-bener harus baca banget, karena di sini tuh dijelasin banyak banget materi-materi, namun dirangkum dengan rapi, dirangkum dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, dan bukunya juga tipis, nggak terlalu banyak, jadi bisalah dibaca cepat. Terus di sini dijelasin gimana pinangan yang sulit ditolak itu seperti apa. Lalu diceritain juga kenapa Rasulullah itu menikah dengan Aisyah itu kenapa. Ternyata karena memang Aisyah itu muncul di mimpinya Rasulullah, karena Allah mewahyukan mimpi untuk menikahi Aisyah di mimpi Rasulullah. Jibril datang ke mimpi Rasulullah. Lalu di sini dijelaskan pondasi pernikahan seperti apa. Lalu apabila ada konflik di pernikahan harusnya sebaiknya seperti apa. Bener-bener bagus banget untuk dibaca ya guys. Terus pentingnya kita untuk hadir ke acara pernikahan ketika diundang. Jadi memang adabnya seperti itu, apabila diundang harus datang, kecuali memang sangat-sangat berhalangan baru nggak apa-apa.
Ya udah langsung aja Caca mau review buku yang kedua. Ini udah ya, Caca taruh sini. Dan tara, buku yang kedua nih, Hidup. Karena kameranya mirror, jadi ini Hidup. Di sini bukunya bener-bener bagus banget kata-katanya guys. Caca nggak lebay, tapi memang bener Kang Ihsanuddin itu bener-bener pelopor kata-kata yang bener-bener menjuntai, indah banget. Nih ada kata-kata yang Caca paling suka tentang roda kehidupan. Ibarat roda yang senantiasa berputar hidup, dimisalkan kehidupan berganti setiap waktunya. Sejenak lalu kita berada di bagian bawah merasakan kepiluan, kesedihan dan mungkin sengsara. Tapi tak lama kemudian kehidupan berputar 180 derajat. Kita berada di puncak bahagia. Pun ada yang tengah bahagia dan bersuka cita dan sehari kemudian berubah menjadi sedih. Roda berputar ke bawah, terbalik sukacita dan bahagia berubah menjadi duka. Jangan pernah mencoba untuk berhenti bila belum saatnya. Hidup memang begitu, terus berjalan hingga sang kuasa yang hentikan. Bagus banget kan, dalam banget. Jadi mau kita bahagia, mau kita sedih harus tetap ingat Allah ya guys. Di sini tuh banyak banget penggalan-penggalan kata-kata yang benar-benar indah. Ini bukan novel, tapi kayak tulisan sastra prosa yang terangkum dengan sangat indah, yang rima-rimanya hampir sama. Pokoknya bener-bener bikin damai ketika baca buku ini. Dan bukunya tuh enaknya dibaca pelan-pelan karena maknanya tuh bener-bener dalam dan perlu dimaknai dengan sangat gitu. Seperti ini nih, kata-kata yang bagus juga. Semoga dalam hitungan jarak dan waktu kita mampu bersabar atas penantian yang terkadang membuat gusar. Semoga dalam rentangan jarak dan waktu yang memisah, pertemuan menjadi nyata dan indah. Itu buat calon jodoh Caca di kemudian hari ya. Bercanda. Begitu guys, cukup sekian ya review buku kali ini. Semoga kalian pada suka. Kalau suka jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.